Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakira Emma Fardina dari kelas JDFA Angkatan 2022. Saya akan mempresentasikan laporan praktikum saya dengan mata kuliah Teknologi Virtualisasi dan Cloud dengan dosen pemangku Pak Haikal Febriansyah Ramadan, ST MPD. Saya akan memaparkan laporan tentang cara menginstal Proxmox pada PC. Sebelumnya saya jelaskan dulu apa itu Proxmox. Proxmox adalah sebuah platform virtualisasi open source yang berbasis Linux dan dirancang untuk menyediakan solusi virtualisasi yang efisien, fleksibel, dan handal bagi pengguna individu maupun perusahaan. Proxmox sendiri terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu Proxmox Virtual Environment atau Proxmox VA dan Proxmox Mail Gateway. Istilah Proxmox biasanya merujuk pada Proxmox VA yang merupakan sistem manajemen virtualisasi yang mendukung dua virtualisasi utama, yaitu VKM atau Kernel Based Virtual Machine dan LXC, Linux Container. Fitur Proxmox. Yang pertama ada virtualisasi ganda atau ada VKM dan LXC. VKM sendiri digunakan untuk membuat mesin virtual penuh atau full virtualization yang menjalankan berbagai sistem operasi seperti Windows dan Linux. Sedangkan LXC sendiri adalah solusi kontainer ringan yang sangat efisien untuk menjalankan sistem berbasis Linux. Yang kedua ada antarmuka manajemen berbasis web. Proxmox menyediakan web UI yang intuitif dan mudah digunakan. Melalui antarmuka ini, administrator sistem dapat mengelola seluruh infrastruktur virtual mereka, dari membuat, mengatur, dan menghapus VM kontainer, hingga mengatur jaringan dan penyimpanan. Yang ketiga ada High Availability atau HA dan Clustering. Fitur High Availability atau HA memungkinkan pengguna untuk menjaga uptime layanan tetap tinggi. Dalam sistem cluster, jika salah satu node mengalami kegagalan, VM atau kontainer yang berjalan di node tersebut secara otomatis akan dipindahkan ke node lain yang masih aktif. Proxmox mendukung pembuatan cluster dari beberapa node fisik yang dikelola secara terpusat sehingga sangat cocok diimplementasikan pada pusat data atau data center atau juga dilakukan bisnis dan kebutuhan layanan non-stop. Yang keempat ada backup dan restore otomatis. Proxmox menyediakan fitur backup terjadwal baik untuk mesin virtual maupun kontainer. Proses backup bisa dilakukan secara snapshot, yang artinya bisa dilakukan saat VM sedang berjalan, atau hot backup. Backup ini bisa dikompresi untuk efisiensi penyimpanan dan dapat dengan mudah di restore kapan saja. Selanjutnya ada instalasi Proxmox. 1. Pada halaman unduhan iOS Proxmox resmi dan temukan penginstalan Proxmox terbaru yang tersedia dan klik download seperti ini. Lalu siapkan media instalasi ISO Proxmox untuk menyalin ke CD, DVD, atau flash disk USB. Hubungkan driver USB ke stick USB menggunakan baris perintah atau utilitas performatan USB seperti Etcher dan Rufus. Dan jika dilakukan pada Linux, cara tercepat untuk membuat USB dapat diboot adalah dengan menggunakan sintaks seperti ini. Lalu ubah nama file di jalur ini dan pastikan untuk memberikan nama USB yang benar seperti ini. Selanjutnya pindah ke server untuk menginstal Proxmox dan colokkan USB. Saat server sedang melakukan booting, akses menu boot dengan menekan keyboard yang diperlukan. Umumnya tombol tersebut ada ESC, F2, F10, F11, atau F12. Lalu pilih media instalasi dengan citra ISO Proxmox dan boot dari media tersebut. Setelah itu, menu Proxmox VA akan muncul dan pilih install Proxmox VA untuk memulai install standar seperti ini. Pada bagian ini, langsung saja klik Agree untuk melanjutkan. Lalu, pilih hard disk untuk menyimpan penginstalan Proxmox. Klik Option untuk menentukan parameter tambahan. Secara default, sistem berkas diatur ke etc, lalu klik Next. Selanjutnya atur lokasi, zona waktu, dan tata letak keyboard. Penginstalan akan mendeteksi secara otomatis sebagian besar konfigurasi ini.
Lalu, membuat kata sandi yang kuat untuk kredensial admin. Ketik ulang kata sandi untuk mengkonfirmasi dan ketik alamat email untuk memberitahu administrator sistem seperti ini. Langkah terakhir, pilih antarmuka manajemen nama host untuk server, alamat IP yang tersedia, gateway default, dan server DNS. Selama proses instalasi, gunakan alamat IP4 atau IPv6 seperti ini. Selanjutnya ada penggunaan Proxmox. Di sini saya menggunakan Proxmox untuk membuat virtual machine. Yang pertama, setelah sistem diboot ulang, menu Proxmox Group akan dimuat. Pilih Proxmox Virtual Environment GNU atau Linux, dan tekan Enter. Selanjutnya, pesan selamat datang Proxmox VA akan muncul. Pesan tersebut berisi alamat IP yang membuat Proxmox seperti ini. Di sini alamat IP-nya 162.168.2.8006. Setelah membuka alamat IP yang diperlukan, kemungkinan akan muncul pesan peringatan bahwa halaman tersebut tidak aman karena Proxmox VM menggunakan sertifikat SSL yang ditandatangani sendiri. Klik tautan IP untuk melanjutkan ke antarmuka web Proxmox seperti ini. Lingkar merah adalah IP yang akan diklik nanti. Setelah itu, untuk mengakses antarmuka, masuk sebagai root dan masukkan kata sandi yang telah dibuat saat menginstal Proxmox tadi. Lalu, setelah itu, klik login. Akan muncul sebuah pesan yang menyatakan tidak ada langganan yang valid untuk server tersebut, dan Proxmox menawarkan layanan teman opsional yang dapat dilanggani. Pesan tersebut boleh diabaikan jika tidak ingin berlangganan dengan mengklik OK. Setelah itu akan masuk ke dalam konsol web Proxmox. Pilih server yang ingin dijalankan dan klik lokal PVE1. Lalu pilih gambar ISO dari menu dan pilih antara mengunggah gambar atau mengunduh dari URL. Selanjutnya membuat virtual machine dengan mengklik create VM. Lalu pada bagian ini, jika belum memiliki node, Proxmox akan secara otomatis memilih node 1 atau PVE1 dengan ID VM berjumlah 100 dan bisa ditentukan nama untuk VM Anda sendiri. Selanjutnya beralih ke tab OS dan pilih ISO yang diinginkan untuk VM Anda. Tentukan jenis OS dan versi kernelnya. Lalu beralih ke sistem untuk mengubah opsi graphic card dan SCSI controller atau biarkan pengaturannya secara default saja. Setelah itu beralih lagi ke hard disk untuk mengkonfigurasi VM yang diinginkan. Anda dapat membiarkan semua pengaturannya default, namun jika server fisik menggunakan SSD, aktifkan opsi discharge. Selanjutnya beralih ke CPU. Jumlah core dapat dialokasikan sesuai beban kerja yang diprediksikan. Misalnya di sini soketnya 1, core-nya 1, jadi total cores-nya 1. Berikutnya pilih beberapa RAM memori atau IMB yang ingin ditetapkan pada VM. Di sini memori yang dipilih ada 2048. Lanjut ke network, biarkan pengaturannya default seperti pada gambar. Selanjutnya beralih ke confirm yang merangkum opsi VM yang dipilih. Jadi setelah tadi langkah-langkah untuk meng-create VM, di sini akan tampil opsi-opsi yang telah dipilih. Untuk memulai VM, centang kotak Start After Create untuk membuat VM pada sudut kiri bawah. Terakhir, jika selesai, maka VM yang baru dibuat akan muncul. Seperti inilah tampilan VM atau virtual machine yang telah dibuat di dalam konsol web Proxmox. Itulah tadi penjelasan saya tentang penginstalan Proxmox dan cara penggunaan Proxmox. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.